Nah sekarang jelaskan yang disebut tidak boleh menyalakan api, api apa? Asmaramu. Api nafsu tidak boleh. Tapi jenyane ageni harus dinyalakan. Maka tadi kemarin dia sampaikan. Amati geni, api fisik, api nafsu. Ngemak geni apa sama? Amati geni yang dimaksud dengan amati geni dengan ngemak geni ini beda geninya, ini geni simbolnya nih. Geni terakhir ngemak geni lah geni pencerahan. Galang padang, Maria kena sarwa biar para neng hidup lenyap semua penderitaan. Tapi kalau kita sekarang sembahyangnya pada waktu puasa nunas titot long gelas, long canting kemudian gok 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 gok. Bijaunya doang gemal gitu ya nggak elok lah, ikut aja standar nih kan, maka puasa anak tidak batal. Dalam kita ngaturan Banten atau Canang Sari di Purnama Tilem, tirta atau air yang kita gunakan tirta nika tirta napi sane patut. Sering terjadi tiang Cingaen ibu-ibu nika tirta nika diambil di sumur langsung dipakai. Nika patut napitan, napi harus nika menggunakan tirta pengelukatan napi sapu napi. Namun terkait dengan kita akan nunas tirta, jadikan wangsa betara, ternyata tirta itu ada dua, tirta weda dan tirta widi. Tirta weda terkait dengan keinginan daripada umat sesuai maksudnya, tirta yang dijadikan berdasarkan doa, pembersihan, pengelukatan, tirta biokon, ini kan namanya tirta weda. Yang namanya tirta widi tanpa perlu dipujain, ambil aja ya hanyar, linggihkan di pelinggih, itu kemudian menjadi wangsuh padan ide betara. Ketika wangsuh padan ide betara, jangan tirta itu kembali diketisin ke pelinggih, berarti beliau kena cuci kakinya. Ya, hanya tirta di surya yang boleh di margi dilaksanakan ke pelinggih soang-soang. Kadang-kadang mangku kan tirta penungun karang aduk kada dibesik gitu. Di penungun karang nggak boleh nunas tirta karena statusnya kala, itu sang kala raksa. Itu banyak, itu ada yang besik, tirta ada dibesik. Tirta yang ke pelinggih itu hanya boleh ditunas oleh umat sebagai wangsuh pada air pencuci kaki ide betara. Itu namanya tirta widi. Ada tirta biokala, durmangala, prayasita, tirta weda, artinya tirta yang didoakan. Oke. Kita kala nyanggra penyepian nih ke acara napi wastane hari raya penyepian. Mejantan sampun kewentanan sekadi pemelastian nih ke ratu. Nggih. Nih ke napi wastane jelas nika wenten sane mewasta pemelastian sapun napi antuk sesuana ring suang-suang sepatutnya nika patutnya mejanjangan dumun napi pun napi suksemo ratu. Pada saat tilem kesanga itu kan tidak mungkin karena kita akan tawur atau minimal di perwani ada waktu lagi 1 hari sampai di tawur. Kalau sehari sebelum hari H, 13 hari atau pengelong ping 14, ping 13, ping 12, ping 11 itu mulai ada yang datang dari Melasti langsung budal, ada yang datang dari Melasti ide betara katuran mejanjangan ring Balai Agung, itu pilihan itu. Tidak ada kata wajib mejanjangan ring Balai Agung. Tapi kenyataannya sebenarnya sama dengan birokrasi manusia. Kalau memungkinkan datang dari Melasti di Betara tidak langsung budal, tapi di Balai Agung. Iki pun pengen Balai Agung iki pun. Dalam tradisi kemanusiaan beliau dalam melakukan rapat akbar.
rapat akhir tahun, sehingga umat wajib melakukan persembahan ketika Ida Betara melinggih ring Balai Agung. Tapi karena sesuatu dan lain hal langsung dari Melasti langsung ke Pura Suang-Suang, itu juga boleh. Maka itu dalam upacara itu ada goyang-goyang sedikit supaya nikmat rasanya. Sampun. Nah sekarang pra ke Melasti, apakah kumpul dulu? Nggih. Kita kan mungkin perlu ya festival gitu. Jadi kumpulkan dumun dikiring Balai Agung, nanti baru berangkat Melasti bersama-sama, boleh. Atau datang dari Pura Suang-Suang langsung ke tempat Melasti, boleh. Dari Melasti kumpul ring Balai Agung, boleh. Itu teknis itu. Oh, nggih. Nggih, sampun. Nggih, silakan. Niki ampura niki saantuan sanes sampun ungkur niki nenten-wenten tapi kekompakan kan ke depan niki tiang lunas mana kompak menen ke. Tuh. Oh nggih, kembali hukum kesepakatan. Nggih. Jadi kita tidak bisa dalam upacara harus seperti itu, hanya sebuah teknis saja. Alangkah baiknya itu kembali harus kompak. Oh nggih, ya. Walaupun ada goyang-goyangnya gitu ya, tapi dalam hal tertentu harus kakunya. Kalau enggak kaku enggak bisa goyang. Nggih, katusuk semua. Akhirnya tegaskan dulu, nggih. Di mananya kita goyang, dan niki. Itulah ritual. Kadang-kadang sulinggih pun harus nyerah dengan desa pekeraman karena mereka punya aturan tersendiri. Walaupun sebenarnya menurut sastra Dresta itu salah. Nah, jadi ambak para martenya lebih, misalnya tentang pendewasan, misalnya cari contoh. Sudah ditetapkan misalnya di Denpasar bahwa ingkel wong tidak boleh ngaben. Menurut sastra tidak ada kaitannya ingkel wong dengan ngaben, karena ingkel wong kaitannya dengan manusia yang Siatnya. tapi karena dilarang oleh gawe ya sulingnya ngoyong gitu, kan nyerah sulingnya. Itu dasarnya. Tinggal makin untuk bisa mengikat, buatkan perarem. Buatkan perarem kesepakatan, jangan diawe. Kalau awe kan nanti paten dia perarem, itu artinya berdasarkan kalau masih manggeh atau masih berlaku, kita tetapkan dia harus kumpul dulu. Karena begini masalahnya, dalam pelastian itu ada dua hal yang harus dipenuhi. Satu, ngiring prawata dewata kabeh. Kemudian anganyutakan papa klese ledoheng buana. 3, amet sarining amerte. Agar lebih terarah, saya berikan kesempatan kepada Banjar Bali Indah terlebih dahulu. Dari pemangku Kelihan atau Serati, ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Biasaan ke ring satu Banjar, yang wonten kematian, nike ke bawah jundake. Napi ke dalam satu Banjar nike wonten kematian, napi maka sami dalam lingkungan Banjar nike jundake sami napi sabu napi. Ke pertama, nike kaping kalih. Yang umpami nike sede sudereng nike napi wastan nike kudas bungsot kudang raine nike juntakane sireden nike juntake napi yang bersangkutan napi sedo Banjar wadah melikut mas yang sing ratu susemeng. Kematian itu akan menimbulkan kesebelan jika Driki, ada tradisi nyuarang kukul nggak? Ada. Berarti orang mati di sini nampak kukul nggak? Ya, oke, kita ketawa saja. Nah. Kita buat jangan terlalu kaku, goyang sedikit. Artinya konsekuensi adat seluruhnya akan kena kalau suara gendongan dibunyikan. Itu karena kesepakatan adat. Tetapi apabila di sela-sela
suara gendongan itu ternyata semeton misalnya melakukan upacara ngodalin di merajannya. Kulkul memunyi berarti bareng sebal jak makejang. Secara adat. Maka oleh sebab itu ketika ada rerainan orang ngodalin di sangga pemerajaan di anggota Banjar, maka hendaknya jangan melakukan suara kulkul sehingga tidak menimbulkan konsekuensi kesebalan keseluruhan bagi yang melaksanakan upacara piodalan. Nikilah ada upacara apa? Mempengarah bahwa ini meninggal sehingga dia tetap bisa melakukan upacara penguburan. Sampun ngerti maksud dan Aisir? Donyo orang gendongan nih, sehingga tidak sebal seluruhnya, karena ada warga di kelompok tertentu melakukan odalan. Sampun. Tapi kalau odalan di Puja Wali di Jawa Barat itu namanya kekeran desa, maka tidak boleh melakukan upacara fitriyatnya apapun kasusnya kecuali memaling. Segera bawa ke kuburan tapi tidak dilengkapi dengan upacara kematian semestinya, terutama pendelnya jangan mepepegat. Tapi kalau mekerik kuku silahkan deh, ngulung ringkes, tetapi gumuannya di setre jangan dibuat ratakan, nanti diisi peloncor bambu. Itu namanya memaling. Tapi jangan memaling siang hari membawa jenazah, nyilebe namanya. Odalan jalan seperti itu, hanya beberapa saja keluarganya terdekat, mungkin antara pengapit dan penumbak bisa membawa ke kuburan. Odalan bagaimana di desa Pekraman? Odalan di dalam misalnya ada yang meninggal, tidak boleh ngecak aci, akibatnya ngulkul jangan, Puja Wali tetap jalan tapi kori tidak dibuka. Hanya beberapa aja Banjar ditugasin untuk membawa jenazahnya ke kuburan yang nyilep tadi. Itulah hebatnya logika di dalam agama Hindu bermain. Tidak ada harus ini, harus itu. Nah. Kemudian masalah tadi kepuspungsat, siapa saja yang sebal? Yang sebal hanya ayah ibunya dan tempat di mana bayi itu meninggal. Karena dia belum resmi statusnya sebagai anggota masyarakat Pekraman. Kapan dia jadi masyarakat Pekraman? Setelah 3 bulan, karena mulai sudah nunas tita kayangan 3 dalam ritual nelu bulanin. Kalau belum, maka itu jenazah jasad bagi bayi sebelum 3 bulan harus segera dibawa ke kuburan, tidak boleh nginepang layon di rumah, termasuk kalau gotongan, semur sidulur, purnama tilam segerakan. Apa? Ya sudah. Yang sebal ayah ibu dan tempatnya. Yang paling lucu lagi seorang pemangku kemarin ada di tempat Sireng, pemangku ngelah cucu. Bareng pekaknya sebal ngelah cucu, itu dia bilang. Kaknya ngai apa sih enggak ketuan? Cucu kaknya bapaknya. Ya buat lucu-lucu saja deh sebenarnya. Sampai apa nih? Ya Rares, bentar dia Rares. Sawosan pelaksanaan pemelaspasan di pura pribadi nih kira tuh. Waktu pemelaspasan itu kan wenten daksina linggih di Betara kan ganteng. Setelah berjalannya waktu sebulan 2 bulan atau setahun daksina linggih nika kan napi wastane wenten ayam mandi ngekeh nika jatuh lah nika Betara nika jatuh napitan nika nanti. Ampura. Dalam pelaksanaan Mebanten nih kira tuh, niki anisane pingkali sering
kita mau Banten, cuman dalam tiang pribadi, waktu mau Banten nika kurang yakin ide betara ibaratnya melinggih dika seumpamanya nika. Napi yang harus tatanan atau runtutan yang kita laksanakan dalam membanten nika, napi kah kita nedudan ide betara dulu, napi sapu napi yang canang ibaratnya nika ngaturang canang sari purnama tilem gitu. Nika ping 3 ne dalam kita ngaturan Banten atau canang sari di purnama tilem, tirta atau air yang kita gunakan, tirta nika tirta napi sane patut. Sering terjadi tiang Cingaen ibu-ibu nika tirta nika diambil di sumur langsung dipakai. Nika patut napitan, napi harus nika menggunakan tirta pengelukatan napi sapu napi. Nika mantan ratu, petakan di tiang, nah sampur yang tanan iwang, tiang akhiri Om Santi Santi Santi. Yat sadak sina karman tatat yanya iti semertah wiardo adak sina yatnya patni daksinam. Sesungguhnya daksina itu adalah patni, badan material daripada dewata. Kalau dia badan material berarti dia bukan betara, maka disebut daksina linggih beliau, kursi beliau. Pertanyaan kita, kalau kursinya jatuh apakah yang duduk jatuh? Bisa ya, bisa tidak. Karena setelah lapas mentek linggih ada upacara nyinep. Walaupun daksinanya masih ada, bukan otomatis betaranya ada di situ, karena ada proses penyineban. Karena dalam konsep melapas ngeteglinggih ngodalin, pertama kita kan membersihkan dulu. Dalam tahapan kita hadirkan ide betara sebagai tamu agung di tempat itu. Oke, setelah bersih menghadirkan betara, nedonang lingyang, aturan yang ada niki pengajum puja-puji aturan persembahan. Harus menikah terakhir pasti ngantukang ide betara. Jadi betaranya tidak jatuh. Ketika mau Banten dan kita tidak yakin ide betara ada di situ, gitu. Mau Bantennya tingkat mana? Kalau mau Banten yang terkait dengan aturan puja wali, ayaban dari tumpeng 7 sudah naik, ya harus mulai nedunang ide betara lah untuk meyakinkan beliau. Tapi kalau hanya sekedar canang sari saja nedunang betara gede nang proses kan bahannya aturan. Itu nembak capung ban meriam dan itu. Ya, tuh sudah. Aris masalah tirta. Kalau kita bicara masalah tirta, yang akan mengubah upakara ya sarana menjadi Banten adalah tirta seminimal mungkin. Para umat sarang sami di rumah suang-suang harus hadir di Gria Sulinggi nunas tirta kekalih. Tirta pemuput sarang ida Sulinggi di Lampung kan apa nakah Sulinggi dan tirta pengelukatan. Sebelum dipersembahkan bahan itu sarana Banten dilukat dulu. Kalau sudah munggah uningan kan ida betara, nanti baru kita aturkan tirta pemuput sita swamba yang diselesaikan. Namun terkait dengan kita akan nunas tirta, jadikan wangsa betara, ternyata tirta itu ada 2. Tirta Weda dan Tirta Widi. Tirta Weda terkait dengan keinginan daripada umat sesuai maksudnya. Tirta yang dijadikan berdasarkan doa, pembersihan, pengelukatan, tirta biokon, ini kan namanya Tirta Weda. Yang namanya Tirta Widi tanpa perlu dipujain, ambil aja ya hanyar, linggihkan di pelinggih, itu kemudian menjadi wangsuh padan ide betara. Ketika wangsuh padan ide betara, jangan tirta itu kembali diketisin ke pelinggih, berarti beliau kena cuci kakinya. Ya, hanya tirta di Surya yang boleh
margi dilaksanakan kepelinge soang-soang. Kadang-kadang mangku kan di penungun karang aduk kada dibesek gitu. Di penungun karang nggak boleh nunas tirta karena statusnya kala itu sang kala raksa. Itu banyak, itu ada yang besek, tirta ada dibesek. Tirta yang kepelinggih itu hanya boleh ditunas oleh umat sebagai wangsuh pada air pencuci kaki ide betara. Itu namanya tirta widi. Sonteng tadi puja nak boleh. Dan hanya catat ya. Yeah. Ya dengan demikian ibu-ibu ya silahkan ngunggah ya hanyar kepelingi sebagai bahan baku tita wangsuh pada sebagai tirta widi. Ada tita biokala, durmangala, prayasita, nah tirta weda artinya tirta yang didoakan. Oke. Seperti itu Haris Netiosan. Baik, sesi yang keempat, saya berikan kesempatan kepada Banjar Pet untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Tiang mohon dengan lebih jelas lagi pertanyaan tiang, jenis-jenis cuntake apa saja. Yang kedua, berapa lama waktu cuntake itu? Yang ketiga, apakah ada upakara untuk pengeruatan atau pembersihannya? Angge, sukses. Bagi wanita cuntake kan dari diri sendiri tuh. Jangankan yang bersangkutan sing kangwang widi, bapaknya nggak boleh masuk tuh. Ya neda bani masuk orang dah ngamah bahasa itu. Palang merah. Jadi kapan berakhir masa itu? Setelah tamunya berakhir. Bahkan yang paling dilematis kemarin itu pas persiapan akan potong gigi datang tamunya. Bagaimana cara mengantisipasi? Saya berikan solusi hari ini. Coba yang wanita ini kan kesempatan potong gigi itu kan tidak tiap hari, bayangkan ditunggu-tunggu ternyata tamunya mendahului datang. Kengkena nggak seperti itu? Umpama besok akan potong gigi, sekarang tamunya datang, walaupun tidak bersifat permanen, tolong buatkan mingmang 11 dari 33 ambengan, kemudian rendam di dalam air bersih dan amer sukle. Mohon pada ide betara tengah malam keramaslah si wanita itu, usap-usap ambangannya nih sekian kali diubun-ubun astungkara untuk besoknya sementara 4 malu sampai nyileh. Tapi jangan diragukan, coba tuleh malu gitu. Padahal menurut tradisi tantre ya, ketika wanita itu datang bulan, disitulah dia memurti, sing ada baninya tuh. Ya bukan goyang, memang energinya luar biasa itu. Ngeraja namanya itu. Itu namanya ngeraja itu. Kalau bahasa halusnya orang datang bulan tuh ngeraja loh. Tuh nemwani ngeraja singo, nih loh ngeraja sewala, tapi karena salah kena penyakit raja singa nemwani. Itu kesebelan karena diri sendiri, ya. Kesebelan karena orang lain, ikatan kekerabatan ini sangat menentukan. Kalau tingkat kekerabatan, terutama karena kematian. Misalnya pemangku, berapa lama pemangku harus sebel? Kalau yen pejah anak putu muang setrenia, dia pemangku tuh 7 hari cuntake. Us mangkana nyepuh malih. Kalau di luar itu hanya 1 natah,
dia bisa pemangku sebal 3 hari, tapi dengan catatan jero mangku tidak boleh ngarap layon, artinya mengambil jenazah itu. Tetapi kalau istri mangku meninggal, mangku janganlah hari, karena kewajiban kita sebagai seorang suami melakukan swadharma, mangku bersihin, makanya nyepuh habis itu lagi. Kalau masyarakat sekarang, kalau dia mati mependam, dia belum dipulangkan ke alam panca mahabuddha, belum ada sakralisasi, paling cepat sebalnya 12 hari. Mengapa 12 hari? Karena ada masa transisi pembusukan jasad itu menyebabkan sang roh ikut terkung, maka dalam energi atau kremasi, mengapa umat Hindu secara teknologi ini kita lihat bahwa ketika orang mati segera dibakar, energi pembusukan jasad tidak menimbulkan hal-hal negatif untuk mengungkung roh. Maka lontar yang mau Purana Tato mengatakan walau wangi mati bener rayu pinendam gesenga juga permangke ya diastu tanpa bio swasti ring yang ageni, dengan harapan roh tidak lagi mengalami gravitasi. Mengapa? Raga lekat uli sariran meme subetuun, ada nak lekat mana? Tidak ada. Nah sekarang ketika kita meninggal mestinya kita naik niki, kenapa diturunkan lagi, dimasukkan ke dalam liang kubur? Berarti gravitasilah roh itu, akibatnya berat roh itu untuk naik, apalagi belum disucikan. Maka dengan demikian roh yang belum disucikan kalau kematian paling cepat 12 hari karena masa transisi dia. Tapi kalau yang bersangkutan sudah diaben, ya, rohnya sudah kita pulangkan ke alam sunya loka dalam bentuk sunyantu pitaro dewa, tidak perlu lagi menunggu hari. Hari itu pun sebal bisa hilang dengan catatan dilakukan upacara pekekeludan. Orang Taban bilang mekelemiji, mecaru di rumah. Di mana mecarunya? Bukan di Merajan. Mecaru di Merajan kan saya ada bangke, kecuali bangke cecak. Di mana jasad itu berkedudukan, disitulah sebenarnya sebal. Ya, sehingga dengan demikian nggak perlu banyak buat caru. Bagi pengabenan hari itu udah bisa hilang sebalnya, apalagi akan dilanjutkan dengan upacara nglanus yang disebut dengan tumandang mantri. Jadi enggak lagi ngitung hari, bahkan hitungan jam sudah hilang sebalnya. Sampun. Kemudian sebal karena perilaku, ini yang kewah terdeteksi. Ya. Apa itu? Indikatornya nggak jelas, nyen kaden menjamin yok itu hanya dia yang tahu gitu. Tahu maksud saya? Ya, misalnya melakukan mitra ngalang gitu. Jangan sebel tuh. Tapi ini paling jahat ngajak sebel. Sekarang bagaimana caranya? Ya. Kita kayak wah ngomong nih kok, ya nuring mau prasito, kita cara sulingnya cara ceng belum asa semang ada prasito, kena di jabo, kena sulingnya petangnya mau pujo gitu ya. Kok tahu saya bilang? Ngai Banten mujen ya kan raga. Jadi dengan demikian, bagaimana caranya menghentikan kegiatan perhubungan itu, kemudian melakukan pengeruatan, pembersihan masing-masing hilang. Selama itu tetap letah, tapi kadang-kadang kan orang kumpul kambing selamanya. Apalagi itu diambil oleh oknum pemangku misalnya. Tuh. Ya. Kapan berakhirnya? Tidak pernah berakhir. Ya. Jadi nikel. Kemudian sebal karena seorang anak yang lahir di luar nikah. Sampai di mana sebalnya? Sampai si anak ada yang mengadopsi. Jelas ayah ibunya. Kemudian ibunya sendiri harus segera dibersihkan, diruat setelah dia melahirkan. Mungkin karena tanpa ayah, sebenarnya dongseng tanpa ayah, hanya sudah ngakuin.
Mungkin Bram bapak ya. Berame-rame nggak? Ya. Sampai anak niki. Demikian juga wanita hamil. Tidak ada suami yang ngangkenin, kita jelas ya. Anak juga demikian. Jadi jelas itu karena datang dari dalam diri, kemudian cuntake datang dari luar diri. Jadi berapa lama? Jelas adik. Kalau yang mitra ngalang ya dipisahkan, kemudian melakukan pengeruatan. Kalau anak tanpa ayah ya sampai ada yang memeras. Yang mitra ngalang itu tidak jelas sampai pisah dan sebagainya, meruat dan sebagainya. Apa Niko? Dan di Banjartiang kalau orang lahiran itu pasti ada namanya apa ya? Mejagongan, dan di situ biayanya luar biasa jero anu idempuh. Nah, di sini dulu 7 hari, sekarang jadi 40 apa 37 hari. Kalau secara ekonomis kasihan juga yang punya anak gitu loh, maksudnya biayanya bengkak. Nah, secara hukumnya Hindu, nah biar tidak terjadi salah kaprah, patutnya itu gimana idempu. Nah, minta tiang pencerahannya biar ada kekompakan di lapangan. Matur suksma. Di sastra tidak ada. Ada niki? Kalau Anda lakukan, ada niki? Apa asas manfaatnya? Ada niki? Apa nilainya? Nilainya nilai sosial, solidaritas. Ada niki? Ekonominya membengkak. Nah, kini coba dengan pengada masih khasnya orang Nusa. Kalau dia 42 hari ya mbok ya dikurangi. Seperti kan kemarin 7 hari, 3 hari pangada solidaritas saja. Tetapi kalau tidak dilakukan juga tidak masalah, karena tidak ada hukum sastra yang menggariskan bahwa kita melakukan itu. Dan itu lokal jenius yang ada di Semeton Nusa. Sama kemarin Nak Lisa juga harus nyerah ya di Bunga Mekar. Berdasarkan sastra, ya nana wong surupa maring Siti Darani ri sejeroneng kepejahan ketika ada orang meninggal jasadnya dititip di pertiwi. Rikalane upacara pitrayannya wenang nyawa wedana. Harus lakunya wawedana. Gawekan awak-awak cendana majagau tuwi, buatkan badan simbol dari majagau dan cendana. Taulannya ayo ginawa maring desa Pekraman, maring setra juga agaweakan kuwu-kuwu gitu, dibuatkan kubu. Di Nusa tulang belulang dibawa ke desa Pekraman. Dari segi sastra salah. Barang setra secara material berupa tulang belulang tidak boleh dibawa ke desa, nyarunin desa. Itu nggak boleh dibawa ke desa Pekraman. Maka dari itu dibuatkan badan pengawal disebut nyawa wedana. Tulang belulang dibuatkan kubu-kubu kecil, ring sase gawe kena, ginawe kena kuku gitu, buatkanlah kubu-kubu kecil. Akhirnya ada pandita, nah Isa ya nyerah kan usah kengkenang, oh soto urutnya mau carung ngersigano bin. Tan, ya banyak sekali perilaku agama yang memang tidak sesuai sastra. Tinggal makin kesepakatan saja, mau dilanjutkan nggak? Megadang 42 hari. Kan dilepeh kalau. Oke, suksema. Oke. Majang ring pura ulun suwi niki disane amungin titiang saking Banjar. Wonten kedek niki masalah ring lingga niki tiang durung meduwe lingga antuan sampun newastanan ngenteg linggih ampun kenten yen di saat titiang melasti puniki antos ngangge daksine pengadeg manten nike yang tiang takenang yen ning arus medage nganggen
napi wastana lingga puniki titiang nika sane jagian tim. Indik pralingga nika wenten bersifat permanen, wenten tidak, namanya temporer. Jadi menggunakan daksina lingga saja itu boleh, tidak ada kata harus. Bahkan resiko tinggi kalau kita buat pralingga, buat arca, melaspasnya bisa lebih besar dari pralinganya, kemudian buat gedong simpannya luar biasa gitu. Inggih nika ampunan sane durung gedung simpen manang janten durung wenten. Nggih, nanti kalau sudah apalagi pura apa namanya ulun suwinya Ulun jauh suwi nanti niki. dibongkar lagi kepercayaan kudar sing swece rasanya betara palinge kan anu kan pandungi kan gitu jadinya. Maka tolong persiapkan dengan matang kalau memang ingin buat perlingga. Semua. Nggih nika mantan tak ada lagi. Silakan. Titiang jagi matur pitaken. Ini pacang jaging margiang upekare piodalan. Sane can sane dumon ke margiang tiang. Napi dor mengalep dia kawanan prasitu napi pengulap. Wanta male kali tiang mataken. Yenen tiang maturan di kereng juma. Reng tunggon karang utai de reng di natar umah nike reng lebo sire na sane kaya tiang nggih ratu wantamu nike. Ada yang biya kala dulu dur mengala prayascita pengulapan. Ada yang dur mengala dulu baru biya kaonan. Nah kita buka aja deh dengan tidak ada maksud menyalahkan siapa-siapa. Di perguruan Dharma Acarya, bagus Sudarsana dulu mungkin ide peranda kekeran. Dur mengala lebih awal. Ide pandita biya kala lebih awal. Dengan argumen seperti apa? Kalau kita bicara biya kala, kita lihat sarana jejahitannya. Sarana jajahitan biakala pasti menggunakan don andong bang. Sementara dur mengala logika sebenarnya berdasarkan sastra menggunakan busung demele. Demele itu busung apa selepan demele antara warna gading dan warna hijau. Itu tidak boleh jatuh selepannya. Sementara prayascita menggunakan busung nyuh gading. Nah di situ kita ketemu dengan 3 warna merah, hijau, putih ke kuning-kuningan. Kemudian di biakala kita ketemu merah. Maka ketemu merah biakala berarti merahlah dulu. Baru hijau. Karena di dalam puja yang merah pasti namaste begawan ageni, namaste begawan hari, namaste begawan isa. Biakala konsep api, dur mengala konsepnya air, prayascita konsepnya angin. Mengapa api itu segitiga? Coba perhatikan simbol Yunani kuno dan simbol dupa di dalam agama Hindu. Pasti rumusnya segitiga. Air segi 4, angin lingkaran. Sapunike. Ya, hanya permasalahannya sekarang sempat tidak pernah mengirim kurir ke gereja gitu. Tolong belajari semiotika untuk ilmu tafsir benda, hermeneutika untuk tafsir teks. Ini harus dipelajari karena dia simbol. Mari kita lihat komponen yang ada di dalam, karena ide Pranda sekarang menjelaskan bahwa kata dur mengala di kata dur itu nanjung, makanya ke bawah. Kata dur mengala itu tidak artinya dur nanjung main guli, maka dur lewat garis. Kata dur mengala itu Sansekerta mengingkari kata di belakangnya. Sasana
dursesana. Susila, dursila. Jadi bertolak belakang dengan yang bukan Gus Dur, berarti Gus. Itu bahasa Tupeng namanya itu. Ya, jadi dengan demikian sepakatan terserah Ibu E itu deh. Tapi logikanya merah dulu. Begitu hitam sama dengan kita ngurep-urep nanti kita mau makuh tat. Ya. Pun nyen dewa natahe gitu dah. Nyen dewa natahe Bu. Kalau kita lihat konsep mandala, timur laut Sri Raksa, tenggara Aji Raksa atau Guru Raksa, maka saranya nang kangin sing kelod kau Rudra Dewa, sastranya adalah mang, di situ sing, maka di tengah adalah Siwa Raksa. Jadi penguasa tengah adalah Siwa Raksa. Pelinggihnya disebut Sangyang Siwa Reka boleh, disebut linggih Siwa Raksa boleh, tapi bukan Surya. Surya tidak boleh dibuatkan pelinggih permanen. Karena dalam mitologi kendaraan Dewa Surya adalah Garutman, saudara Garuda yang tidak punya kaki. Akibatnya matahari tidak pernah diam, sehingga dia tidak boleh dislak kecuali ada karya tertentu. Nak mitologi mukanya. Pun nyen dewan lebuhe gitu kan. Ampun. Lebuh nyen tuh gitu nih. Lebuh pemerajan apa lebuh pura gitu. Lebuh pura pasti misi apet lawang. Ketika pintu kanan masuk, Mahakala nih melinggih di lebuh sebelah kanan dari kita. Ketika keluar dari pelinggih, Nandi Swara namanya. Makanya di sini seperti itu kalau ada apet lawang di jeroan. Sebelah kanannya Mahakala, di sebelah sininya Nandi Swara. Karena ini ruang siwa. Ketika kita akan diterima oleh tamunya Dewa Siwa, pasukan Dewa Siwa, wajahnya menyeramkan. Ketika pulang akan diantar oleh Nandi Swara. Itu dia. Tapi kalau di rumah, siapa Dewan Lebuhe? Sederhana, Sangyang Doro Kalo. Sangyang Doro Kalo, Sanskrit, door itu menjadi bahasa Inggris menjadi pintu. Doro Kalo, kalau di umahe gitu bahasa. Sangyang Doro Kalo, Sanskrit dari kata duara. Duara tadinya pintu. Penjaga ini disebut dengan duara pala, karena kata pala itu menjaga. Oh biar bahasanya kan duara pala, doro kala gitu. Sampun Ibu, selesai kan? Tungun karang sang kala raksa. Sri Raksa, Guru Raksa, Rudra Raksa, Kala Raksa, Siwa Raksa. Sampun? Yuk. Sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Sane dari Banjar Mertesari. Ide Empu. Seperti yang kita ketahui, persembahyangan sehari-hari sarananya adalah bunga, dupa, ijah, dan air atau tirta. Yang mana tirta tersebut dicirakan ke manusianya yang sembahyang 3 kali didur, mungkin diminum juga 3 kali, dan selanjutnya kembali ke dur. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah sarana tersebut sama pada saat kita sembahyang dalam kondisi puasa sekaligus pada saat hari raya Nyepi, yang mana pada saat kita puasa sudah diketahui tidak boleh makan dan minum, dan pada saat hari raya Nyepi kita tidak boleh menyalakan api. Mungkin
pertanyaan saya mungkin seperti sepele, tetapi sampai saat ini saya belum mengerti kejelasannya. Dengan kehadiran Ide Empu di sini, saya mohon sekali penjelasannya, sehingga setidaknya kepada keturunan saya atau anak saya nanti, bila bertanya saya bisa menjawabnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ide Empu. Hanya itu saja pertanyaan saya. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Menurut Lontar Agastya Parwa, dupe sebagai penjaga pahalaning puja. Ketika Anda melakukan pemujaan, Anda memperoleh pahala. Besar kecil yang Anda lakukan, Anda memperoleh pahala. Lubdako tanpa sengaja aja begadang milu meyoga man pahala, apalagi raga sengaja memohon jak betara. Maka fungsi dupa adalah angrakse palaning puja. Nah sekarang jelaskan yang disebut tidak boleh menyalakan api, api apa? Asmaramu telah membasuh biru kesunyian ini. Ya enggak? Api nafsu tidak boleh, tapi jenyana ageni harus dinyalakan. Maka tadi kemarin dia sampaikan, amati geni api fisik, api nafsu. Ngemak geni apa sama amati geni yang dimaksud dengan amati geni dengan ngemak geni ini beda. Geninya ini geni simbolnya nih. Geni terakhir, ngemak geni lah geni pencerahan secara filosofi. Galang padang Maria kena sarwa biar para neng hidup lenyap semua penderitaan. Tapi kalau kita sekarang sembahyangnya pada waktu puasa nunas titot long gelas, long canting kemudian gok 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 gok, bijaunya doang gemal gitu, ya nggak elok lah. Ikut aja standar nih kan, maka puasa Anda tidak batal. Karena apa? Karena di situ akan ada dua perilaku antara fisikal tadi dan yoga di situ. Jadi Anda hadir menikmati tirta bukan menghilangkan haus. Mohon maaf, kita tidak ingin. Puasa hanya menunggu rasa lapar, nanti malamnya balas dendam, sing benar tuh. Saya sering dah bilang, mulutnya makan tepung, ya kan, bibirnya makan tepung, tapi otaknya makan daging. Karena daging-dagingan. Saya ngadain sekan makan daging, sekan bersiap tuh, daripada siap-siapan. Ya, itulah yang bisa saya berikan. Pun. Jadi bisa disimpulkan boleh seperti biasa. Boleh seperti biasa. Ya. Atur seksema itu Bu. Tapi elingan ampunan telung gelas nak modo. Silakan yang lain. Yang begini-begini ini kadang-kadang harus dijawab dengan tuntas anak muda. Ya, terima kasih banyak Ide Bu. Ane jagi lung surang titiang ring ide nak lingsir, bu ya nenten dios. Yen tat kala raga melajahin agama Hindu Dharmane nunggalang meme bapa yang ngesrira ni ke sampun napi ni kegunaan ni ke nak lingsir. Bang dia tiang presiden uning ni ke geginan ni ke penika. Wantah menika talor tiang ngelungsur petaken tiang matur suksemu. Asal ketemu meme jak bapak jak hujan pada di. Ya ada yang kan hujan, oh ja. Dijo tongos meme jak bapak tuh sing perlu tunggalan ne jika lawan ne.
Ada dini penunggalan, ada dini penunggalan, ada dini penunggalan. Maka ada istilah puronena ong kare sungsang kelawan ong kare ngadeg. Kalau nung kare sungsang nung kare ngadeg tumadan sang yang ru binedel. Sang sinembah bina ike kelawan sang manembah. Sang sinembah tunggal jatine kelawan sang manembah. Sang sinembah tunggal kelawan sang menengah. Kalau nu tunggal jatine maro nada ketemu nada. Segitiga atas dan segitiga bawah ketemu. Jadilah dia bintang heksagonal. Di mana bintang heksagonal tuh? Cakra jantung Anahata. Itu simbolnya Yahudi itu. Maka simbol Yahudi itu kalau kita teliti, kita telisik segi bintang segi 6 dia. Makanya ampura kebetulan lise subet lulas ngelah nanak disuling Setiap melakukan proses sederaga, disitulah kita nunggalang antara meme kelawan bapan sang nanak mulih keredaya. Kita tidak mancut permana. Kemudian madengang kelawan api. Seorang guru tidak bisa membuat muridnya hebat. Guru hanya membukakan pintu terhadap kepemilikan modal yang dimiliki bagi anak itu sendiri. Saya berenam saudara di Dharma. Maka dengan demikian ngelantang nyawab kediatmikan gede. Ya, sing tu sing akasa. Ne akasa, ne pertiwi, ne akasa, ne pertiwi. Makanya dalam proses kematian coba perhatikan kewangian nanti. Dijadu mukaku. Dini apa dini? Apa dini? Itu nilai magi. Perhatikan begitu hebat agama kita. Karena sing nawang liun kekayaan kita lepas. Maka nak lisir kembali back to basic. Mari kita angkat kepemilikan modal lokal kita sebagai orang Bali, sebagai Nusantara asli. Maka nanti nak iya nih dikiapi sisi. Sing percaya coba jemuh nih. Belos. Apa lagi lengar? Api di bawah, maka kalau api ndok beten ampere no. Maka saya belajar kapata, pangkuat api beten. Tahu belajar kapata? Tahu Pak Cindra? Tahu kapata? Nafas dengan hidung. Ya.